Teman-teman boleh tenang dulu, bantu ya, dibantu. Oke, biar adil karena tadi saya udah milih, sekarang gantian Pak Anies yang pilih. Jangan. Oh, oke. Rifka yang pilih. Oke, siap Pak. Perwakilan perempuan ya, teman perempuan. Sebentar. Boleh turun dulu. Boleh turun dulu, aku hitung ya, aku hitung. Tapi teman-teman perempuan aja, oke? Karena tadi laki-laki sudah diwakilkan. Dalam hitungan 1 yang ketiga. 1. Belum. 1. Boleh ibu yang di belakang pakai jubah ungu? Ya. Ya. Oh iya, dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya mimpi bagus tadi malam sehingga saya bisa dapat kesempatan. Sudah sering saya berdoa semoga bisa dapat atau ketemu sama Bapak langsung. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Armi. Saya dosen di salah satu perguruan tinggi di Mataram, swasta. Oke, mungkin to the point aja Pak. Di NTB saat ini di universitas swasta banyak sekali dosen-dosen itu tidak mendapatkan gaji yang UMR atau standar. Jadi di bawah UMR. Nah, terkait dengan hal itu, jika Bapak dan semoga Bapak dapat jadi presiden, amin ya. Regulasi apa yang Bapak terapkan terhadap dosen-dosen di bawah UMR tersebut? Pertama. Kedua, yayasan banyak yang nakal terkait dengan tidak menggaji dosen tersebut. Artinya regulasi untuk dosen dan regulasi untuk yayasan supaya kita juga merdeka untuk di Indonesia. Terima kasih Bapak. Bu Armi, terima kasih. Ibu dosen, mengajar apa Bu? Akuntansi. Mengajar akuntansi. Alhamdulillah. Gini Bu, jadi di dalam hubungan industrial, hubungan antara pemberi kerja dengan yang bekerja itu ada aturannya. Dan aturan itu dibuat minimal untuk 3 kebutuhan. 1, dia memberikan rasa keadilan. Yang kedua, dia jelas membagi manfaat, memberikan manfaat. Yang ketiga, dia memberikan kepastian. Nah, aturan itu harus ditegakkan. Jadi insya Allah nanti ini bagian dari komitmen yang kami akan lakukan karena keluhan ini ada di banyak tempat. Bukan hanya di NTB, di banyak tempat. Dan bukan hanya kampus. Banyak pemberi kerja tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, dengan memberikan 1, upahnya di bawah UMR. Yang kedua, pembayaran upahnya tidak dilakukan dengan tertib. Yang begitu insya Allah jadi prioritas untuk ditertibkan. Ya. Oke, makasih. Ya itu, sama kan ditertibkan, ya. Oke, makasih ya Bu Armi. Salam buat teman-teman dosen. Saya serahkan pada MC. Saya Satu lagi kali ya Pak, terakhir Pak. Oke. Petani. Oke, boleh silakan. Ya. Tes, saudara. Baik, terima kasih kesempatan luar biasa. Rasanya wow. Jadi saya datang di sini sebagai petani muda, Bapak. Jadi 2019 saya memutuskan untuk pulang ke kampung untuk menjadi petani.
dan sedang memperjuangkan diri untuk terus menjadi konsisten. Ya walaupun sekarang kita lihat di NTB dengan pertanian yang sangat sulit, termasuk kita lihat bukit-bukitnya ditanami jagung dan kami merasa keresahan itu sangat luar biasa. Tetapi Nama Anda siapa? Airil Sukma. Panggilan? Airil. Airil. Ya. Airil usia berapa? 27. 27 dan memilih bertani. Iya. Luar biasa. Kami punya komunitas namanya Bonjor Organik, dan itu memang tugas kita untuk menghasilkan produk pertanian yang sehat rencananya. Mudah-mudahan itu ini. Kebetulan tahun 2020 saya menjadi pemuda pelopor untuk mewakili NTB di bidang pangan. Nah, alhamdulillah dari prestasi ini. Semenitnya habis. Oke, pertanyaannya bagaimana peran pemuda ke depan untuk di bidang pertanian, dan yang terakhir adalah bagaimana mengatasi supaya pertanian ini ramah lingkungan di NTB. Gini, pertama soal bagaimana pemuda, sebetulnya Anda yang harus berbagi pengalaman. Ini apa yang Airil kerjakan adalah rute penting yang banyak anak-anak muda tidak melihat. Kalau ditanya sektor apa yang sampai kapanpun akan ada, salah satunya adalah sektor pangan. Pangan. Nah, banyak di antara anak-anak muda mau di sektor pangan tapi di hilir. Hilir itu apa? Bikin kafe, bikin restoran, itu hilir. Hulunya jadi petani. Dan pertanian itu, kalau pertanian secara makro, itu meliputi unsur pertanian nih. Pertanian itu sendiri, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, itu semua adalah pertanian dan itu hulu. Jadi kalau ada anak muda mau ambil sektor yang dalam jangka panjang akan selalu eksis, salah satunya sektor pertanian. Jadi Airil, saya malah salut dan menurut saya Anda harus promosikan lebih banyak lagi anak-anak seperti Anda nih. 73% dari petani Indonesia berusia di atas 45 tahun. Ya, sehingga kita cuma punya seperempat nih yang usia di bawah itu. Kita akan kekurangan stok petani di masa depan. Kemudian pertanyaannya, apa tugas pemerintah supaya anak muda mau ke pertanian? Sektor pertanian harus menjadi sektor yang membawa kesejahteraan bagi petaninya. Kalau menjadi petani tidak sejahtera, mana ada yang mau jadi petani? Betul tidak? Dan itu salah satu masalah utamanya. Petani tidak sejahtera sehingga anak muda tidak mau jadi petani. Anda masuk di sektor yang unik. Karena Anda masuk ini kemudian membawa gagasan pertanian yang berkelanjutan. Betul tidak? Nah, pertanian berkelanjutan ini udah punya segmen pasarnya. Karena itu segmen pasar ini bagus. Anda karena menawarkan berkelanjutan. Pasti menggunakan pupuk yang serba organik, semuanya serba ramah lingkungan. Nah, itu pasarnya besar tuh, bagus di situ. Tapi kami melihat seluruhnya bagi pertanian tradisional harus diubah. Karena itu kenapa kita merencanakan reformasi, namanya bukan sekedar pertanian. Kita mau melakukannya revolusi agromaritim untuk Indonesia. Supaya kita ubah kebijakan itu agar lebih banyak lagi anak muda yang mau menjadi petani. Anak muda tidak mungkin mau masuk dunia usaha yang tidak memberikan keuntungan, nggak mungkin. Jadi inilah salah satu yang itu PR-nya di pemerintah. Tapi yang saya berharap dari Airil, saya berharap Airil berbagi cerita betapa membahagiakannya menjadi petani itu. Oke? Ya, siap? Siap. Kita salaman ya? Ya. Oke, terima kasih. Teman-teman boleh tenang dulu, boleh tenang dulu. Kita ngejar waktu ya karena Pak Anies sudah harus kembali lagi nih. Kasih satu lagi nggak apa-apa. Satu lagi boleh, oke. Perempuan atau laki-laki Pak? Terserah. Boleh yang pakai kemeja hijau, iya. Gini, kalau tidak dihabiskan insya Allah kunjungan berikutnya. Mudah-mudahan. Cek. Boleh salaman dulu Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Zulfa. Pak.
Bukan paman sih. Saya mahasiswa semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Baik Pak, ini merupakan kesempatan ketiga bertemu dengan Pak Anies. Sebelumnya saya ketemu di Lombok Tengah, di Pondok Pesantren Kamarul Huda Bagu. Saya warga sana. Kemudian saya juga ketemu di Jakarta. Saya merupakan perwakilan NTB di acara Bawa Ide. Oke Pak, yang jadi pertanyaan saya Pak, saya coba melihat, kebetulan saya juga pelaku wisata di NTB. Saya membuka data dari Jadesta, Jaringan Desa Wisata. Di sana tercantum 4.790 desa wisata di Indonesia. Kemudian di NTB sendiri terdapat 324 desa wisata. Kalau kita presentasikan itu 50% desa yang ada di NTB itu merupakan desa wisata Pak. 50% desa wisata. Kemudian Gubernur NTB meng-SK-kan 99 desa wisata. Teman-teman pelaku pariwisata, baik itu yang memiliki marketplace, kemudian startup, mereka mempunyai satu keraguan Pak. Apakah program desa wisata ini akan dilanjutkan oleh Bapak nanti jika terpilih? Kemudian jika Bapak terpilih, terobosan apa yang akan Bapak tawarkan dan komitmen apa terhadap desa wisata ini? Karena desa wisata ini sangat dirasakan oleh masyarakat desa Pak. Contohnya apa? Contohnya, saya kebetulan Pak pengelola desa wisata di Bilebante namanya Pak. Kemarin di bulan kemarin ini kita mendapatkan penghargaan dari UNWTO Best Tourism Village. Waktu Mas. Bagaimana Pak komitmen Bapak jika terpilih? Terima kasih Pak. Ya, Bung Ramdan Zulfa. Ya. Makasih. Jadi pertama soal desa wisata. Desa wisata ini sesungguhnya pola pariwisata yang paling bisa memberikan kesan. Kenapa? Ketika wisatawan dari luar datang dan dia tinggal di hotel dengan setting bintang 5 yang suasananya mirip tempat mereka berasal, maka dia mendapatkan pengalaman yang minim. Tapi ketika dia tinggal di sebuah desa dan bersama-sama dengan masyarakat, maka dia mengalami bukan sekedar menonton, tapi dia menjalani kehidupan seperti masyarakat setempat. Betul kan? Itu yang biasa disebut dengan istilah cultural tourism. Cultural tourism itu bukan sekedar menonton budaya lain, tapi mengalami budaya lain. Dan kalau dia mengalami, maka dia lebih menghormati budaya kita. Di sisi lain, dia akan pulang menceritakan pengalamannya pada begitu banyak orang, karena dia bukan hanya menonton, tapi mengalami. Nah, ini kenapa pola cultural tourism ini bagus sekali. Jadi, kalau boleh saya cerita sedikit, saya sudah bicara tentang cultural tourism ini tahun 92. Waktu itu ada World Cultural Tourism Conference dan saya menjadi mahasiswa yang berbicara tentang pentingnya cultural tourism. Oke? Nanti Anda boleh cari artikelnya. Ada artikelnya di situ tentang cultural tourism tahunnya 92 dan ini kenapa saya percaya ini penting? Menjadi pembeda antara datang menonton dan datang mengalami. Nah, jadi apa yang tadi disampaikan Bung Ramdan, kalau dari sisi komitmen pribadi, insya Allah diteruskan. Mas diteruskan. Bahkan saya, I'm a believer of cultural tourism sejak tahun 92. Kalau dihitung ke sekarang sudah berapa tahun tuh? Cuman jangan dihitung lah, jadi kelihatan tua nantinya. Anda belum lahir barangkali, belum lahir. Jadi kita setuju sekali dan Bung Ramdan teruskan itu. Itu sebuah endeavor yang penting sekali ya, gitu. Oke, makasih. Salam buat teman-teman bawa ide semuanya, oke? Sip. Oke, baik teman-teman, cukup ya. Ini begini. Ya, nggak apa-apa dah. Nih guru honor kasih dah. Saya udah terakhir ya. Oke. C1.
Sebelum saya mulai, terlebih dahulu hidup guru honor, hidup mahasiswa, hidup masyarakat, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya, nama saya Mus Mulyadi, asal Lombok Tengah paling selatan, Pak Anies. Semoyang. Ya ada di sini, Semoyang. Kebetulan saya adalah salah satu guru honor, Pak Anies. Saya mengabdi di madrasah itu mulai dari 2009, Pak Anies. Sudah beranjak 14 tahun, belum jadi guru paling gede P3K. Seperti itu, Pak. Ya, yang jadi langsung saja yang jadi pertanyaan saya di sini, Pak Anies, atau himbauan mungkin ini sifatnya, mudah-mudahan Bapak Anies diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai presiden dan Caimin sebagai wakil presiden 2024-2029. Kami prihatin yang guru honor ini, Pak Anies. Guru honor ini mohon maaf, gajinya 1 kali 3 bulan digaji itu 600.000, Pak. 600.000, Pak. 200.000 1 bulan, kurang malah. Ya. Keinginan kami mewakili teman-teman guru honor yang ada di Nusa Tenggara Barat terutama, Pak Anies, supaya kami itu disetarakan sama teman-teman guru yang mengajarnya di sekolah negeri, Pak Anies. Yang sekolah negeri ini mohon maaf, dia itu bisa P3K, Pak Anies. Kami yang honornya di swasta, yang mengajarnya di sekolah swasta atau di madrasah, tidak bisa di P3K-kan, Pak Anies. Tidak bisa di P3K-kan. Memang itu sudah aturan dari atas. Itu, Pak Anies, tidak bisa itu. Ya, dari pusat. Tidak bisa, tidak tahu aturannya seperti itu, Pak Anies. Aturnya seperti itu. Terkecuali sekolah yang swasta, yang madrasah, yang negeri baru bisa. Yang negeri saja bisa, Pak Anies. Kami yang swasta tidak bisa, Pak Anies. Ya, mohon supaya Bapak Anies ya didengarkan kami yang guru honor ini, Pak Anies. Supaya paling tidak satu saja keinginan kami, teman-teman. Supaya nanti kami yang honornya di sekolah swasta bisa untuk melamar P3K. P3K, Pak Anies. Mohon maaf Bapak Zulkifli Mansah, karena beliau sudah ini. Kami juga sudah, saya ngomong sama beliau dulu, bertanya tapi tidak dibawa-bawa. Ini Bapak gitu, Pak Anies. Karena begini, mohon maaf. Karena di sini sama-sama kami itu mencerdaskan anak bangsa. Ya. Sama-sama kami itu sudah sudah kuliah S1. Ya. Itu aja tadi itu permintaan supaya kami itu disetarakan. Namanya siapa? Mus Mulyadi. Mus Mulyadi. SPD. Ya, karena kami guru. Ya. Itu saja. Ya. Bisa ditangkap nih ini, Pak Anies. Ya. Sebelum saya tutup dulu, Pak Anies. Ya. Berikan saya kesempatan untuk menyampaikan bukan pantun. Ya. Ini yang sering diucapkan oleh Bapak Anies, ya. Wakanda no more. Indonesia forever. Indonesia forever. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, baik. Cukup ya Pak Anies? Oh ya betul. Bener-bener ya. Jangan sampai ada rugi ya gitu ya. Oke. Gimana Pak? Cukup Pak? Oh keren. Keren ya Pak, mantap. Kenapa? Pak Mpus Mulyadi, terima kasih. Pak Mpus ini sudah menjadi guru 14 tahun. Mengajar dengan gaji yang sangat minim. Dan tetap mengajar. Istiqomah.
kita sampaikan terima kasih insya Allah pada beliau, nanti segera dituntaskan statusnya ya. Tapi tepuk tangan dulu buat beliau nih Pak Mus. Gini teman-teman, kita miris ini melihat anggaran tidak ada untuk guru honor, di sisi lain kita alokasikan anggaran begitu besar untuk membangun kota baru. Betul tidak? Itu yang saya sampaikan. Di mana letak prioritas kebutuhan kita? Kita tadi sampaikan, kita ingin membangun kualitas manusia. Berarti kita harus memastikan guru bisa fokus mengajar. Syaratnya dia bisa fokus mengajar, pendapatannya harus cukup. Kalau pendapatannya kurang, dia tidak fokus. Dia harus mencari pendapatan tambahan di kanan kiri. Betul tidak? Dan itu salah satu program kita Pak Mus. Kita ingin agar guru-guru statusnya menjadi punya kepastian. Dan kita sampaikan tadi dalam berbagai forum, kita ingin menghentikan diskriminasi antara negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan. Dan perbedaan perlakuan sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah umum dan sekolah agama. Dan ini bukan kewenangannya Pemprov, ini kewenangannya pemerintah pusat. Jadi jangan tanya gubernur, ini pemerintah pusat ini. Dan betul, saya juga sebagai gubernur dulu ada punya kendala di situ. Tapi ini kewenangan di pemerintah pusat. Karena itulah kemudian insya Allah nanti ini kita bawa. Ini aspirasi bukan hanya aspirasi Pak Mus. Ini aspirasi guru-guru di seluruh Indonesia. Ya, jadi kami merasa ini PR yang harus segera dibereskan. Nah, harapannya nanti kesejahteraannya meningkat, gurunya juga jadi pembelajar. Dia mampu untuk belajar terus-menerus dan dia bisa mencerdaskan anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang mandiri, anak yang dirasakan manfaatnya. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih karena saya harus meneruskan perjalanan kembali ke Jakarta. Dan terima kasih sudah hadir semua di sini. Terima kasih pada semua yang memilih datang ke tempat ini. Oke, kita semua ingin perubahan di tempat ini. Betul? Kita ingin perubahan dan kita ingin agar kemajuan betul-betul dirasakan oleh semua. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.